Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu, dan semuanya karena sudah mampir di video saya. Semoga berkenan memberi like, comment, dan share serta menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan ditunggu kritik, saran, atau pertanyaannya di kolom komentar ya. Kalian follow juga boleh, insya Allah di follow back dong. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pujalita dengan NIM 190101040125 dari jurusan Pendidikan Matematika Lokal A Angkatan 2019 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Yuklah langsung kita mulai. Tujuan khusus dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas UAS dari mata kuliah Geometri Analitik Datar yang diampu oleh Bapak Ajis Muslim MPD. Nah, di mana Geometri Analitik Datar ini merupakan salah satu mata kuliah pada semester 4 untuk jurusan Pendidikan Matematika di UIN Antasari Banjarmasin, di mana materinya itu meliputi pertama garis lurus, kedua lingkaran, ketiga parabola, keempat elips, dan hiperbola. Yang mana disebutkan tersebut merupakan bagian atau irisan dari kerucut. Kemudian materi yang kita pilih adalah tentang hiperbola, yaitu bab PGSH atau persamaan garis singgung hiperbola. Seperti pada materi lingkaran, PGSL, parabola, PGSP, dan elips, PGSE, hiperbola juga memiliki persamaan garis singgungnya. Ada 3 jenis persamaan garis singgung hiperbola, yaitu yang pertama persamaan garis dengan gradien yang diketahui. Yang kedua, persamaan garis singgung yang melalui titik X1Y1 pada hiperbola. Kemudian yang ketiga itu persamaan garis singgung yang melalui titik X1Y1 di luar hiperbola. Nah, gradien yang diketahui, kemudian pada hiperbola dan di luar hiperbola. Adapun lebih khusus, subbab yang kita pilih untuk dibahas adalah yang bagian 2, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik X1Y1 pada hiperbola. Nah, yuk lanjut lagi kita. Jika titik A, X1, Y1 terletak pada hiperbola yang berpusat di titik O, 0,0 dan titik P, Q, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, itu garis lengkung yang warna merah adalah hiperbolanya, yang mana itu tuh sama pusatnya dan sama perbandingan kanan kirinya atau pencerminan. Nah, jadi lalu kita lihat ke garis birunya. Di garis G itu menghubungkan titik pusat O dengan titik A. Yang garis L, garis lurus, itu namanya garis lurus L menghubungkan titik A dengan titik B. Kita lanjut. Persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1, Y1 pada gambar sebelumnya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama misalkan persamaan hiperbola seperti yang kita ketahui, yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titiknya tadi A dan titik B yang terletak pada hiperbola. Kemudian sehingga persamaan garis AB adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kemudian sama-sama kita kalikan ruas kanan dan ruas kirinya dengan Y2 kurang Y1. Nah, gitulah. Sehingga mendapatkan Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1. Sehingga kita mendapatkan bentuk umum dari persamaan garis lurus AB, yaitu Y kurang Y1 sama dengan, dimana M itu kan rumus gradien. Nah, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu sama dengan M. Jadi kita tuliskan M. Nah, dikali X kurang X1 untuk persamaan satunya. Kemudian lanjut lagi kita, karena titik A, X1, Y1 dan B-nya kita ambil X2, Y2 berada pada hiperbola, maka berlaku persamaan berikut. Nah, yang persamaan hiperbolanya tadi yang X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1
yang pada titik A dulu kita isi. Nah, X1 pangkat 2 berarti dikurang Y1 pangkat 2. Nah, kemudian juga pada titik B, X2 pangkat 2 kurang Y2 pangkat 2. Nah, untuk penyebutnya itu sama aja, A kuadrat dan B kuadrat. Atau dalam bentuk lain nih, yang tidak sama dengan 1 atau tidak bentuk pecahan. Nah, jadi kita kalikan ke atas. Jadi B kuadrat kurang X1 atau X2 kuadrat dikurang A kuadrat Y1 atau Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi kita mempunyai 2 dan 3 persamaan lagi. Selanjutnya kedua persamaan tersebut dieliminasi. Persamaan 3 dan persamaan 2 itu menghasilkan X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan supaya tidak bentuk pecahan lagi, yaitu kita kalikan A kuadrat dengan B kuadrat. Jadi menghasilkan seperti pada baris kedua. Kemudian lagi nih, kita pecahkan, kita hitung. Itu kan pangkat 2, kita faktorkan. Nah, kemudian yang negatif A kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan supaya jadi positif. Bukan dipindahkan sih, ditambahkan di ruas kanan dan kirinya dengan A kuadrat kali Y2 kuadrat kurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian kita susun nih supaya menjadi rumus M, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan, nah sisanya B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1. Sehingga M sama dengan B kuadrat X2 tambah X1 per A kuadrat kali Y2 tambah Y1. Nah, merupakan persamaan 4 kita. Selanjutnya lagi, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Sehingga, nah persamaan 1 tadi kan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Sedangkan di persamaan 4 kita dapat M-nya nih, yaitu B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan 1 tadi. Apabila titik B bergerak atau bergeser mendekati titik A, sehingga titik B dan titik A itu berimpit, dan garis L akan menjadi garis singgung hiperbola di titik A. Nah, atau garis L sama dengan garis G, maka akibatnya itu X2 sama dengan X1. Dan begitu juga Y2 sama dengan Y1, sehingga persamaan 5 itu dapat menjadi Y dikurang Y1 sama dengan 2B kuadrat X1 per 2A kuadrat Y1. Nah, karena anggaplah X2 itu sama dengan X1 tadi loh, jadi X1 tambah X1 jadinya 2X1. Nah, kita anak di depan 2-nya, kita pilih salah satunya aja, X1 kah atau X2. Nah, kita tuliskan seperti itu. Lalu baru dikalikan juga tetap X kurang X1. Nah, kita ubah yang di bagian M-nya itu aja. Kemudian kita ubah bentuknya lagi, kita sederhanakan, di mana ruas kanan kirinya dikalikan dengan A kuadrat Y1 menjadi A kuadrat Y1 kali Y dikurang A kuadrat Y1 pangkat 2 sama dengan B kuadrat X1 kali X kurang X1. Pada baris berikutnya, yang ruas kiri tetap dan ruas kanannya itu mengalihkan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Nah, menjadi B kuadrat X1X dikurang B kuadrat X1 kuadrat. Baris selanjutnya lagi itu adalah mengumpulkan koefisiennya yang sama. Yang Y1Y, X1X, itu di ruas kiri. Kemudian yang di ruas kanannya yang pangkat 2, Y1 pangkat 2, X1 pangkat 2. Lanjut lagi ke baris berikutnya, itu sama aja tapi dikalikan negatif aja semua ruas dan sisinya itu. Kemudian yang baris terakhir kita pindahkan supaya tidak ada negatif, jadinya yang positifnya di depan, B kuadratnya di depan. Nah, tetap sama, begitu juga ruas kanannya. Berdasarkan persamaan 2 diperoleh, di mana kita sisipkan di situ persamaan 2-nya. Dapat kita lihat yang di ruas kirinya sama dengan yang di ruas kanan pada persamaan 2, sehingga menjadi B kuadrat X1X dikurang A kuadrat Y1 kali Y sama dengan persamaan 2-nya B kuadrat X1 kuadrat kurang A kuadrat Y1 kuadrat. Berarti otomatis juga sama dengan
A kuadrat B kuadrat. Maka yang kita ambil adalah yang pecahannya. Di situ X1 kuadrat per A kuadrat kurang Y1 kuadrat per B2 kuadrat sama dengan 1. Karena di situ adalah X1 kuadratnya. Kalau misalnya kita ubah, kita ganti menjadi X1X. Nah, itu sama aja. Per A kuadrat, kemudian Y-nya Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1 Y1 pada hiperbola, persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah, nah di sini ada persamaan 6 dan persamaan 7. Itu sama aja penyebutnya, yang bedanya adalah X dulu atau ya yang dulu. Nah, di sini saya rangkumkan, apabila hiperbola X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, pusatnya kita translasikan atau kita geser sejauh PQ. Kita dapatkan, nah ada bentuk persamaan hiperbola. Langsung kita bandingkan aja dulu yang pertama dan yang kedua. Itu tuh sama-sama penyebutnya, yang bedanya adalah X kurang P yang dahuluan atau yang Y kurang P, itu yang persamaan kedua. Nah, X dulu atau Y dulu. Begitu juga untuk PGSH-nya, itu kurang lebih sama. Misalnya yang bentuk persamaan hiperbolanya X dulu, berarti X yang dulu yang dipecahkan, itu dibagi adil. X dikurang P, kemudian yang diketahui kan X1 kurang P. Nah, begitu juga Y kurang Q dikali Y1 kurang Q. Nah, untuk persamaan yang keduanya, untuk PGSH-nya sama juga demikian, dikurangkan mengikuti dari bentuk persamaan hiperbolanya. Kemudian ada yang persamaan ketiga nih, yang bentuk ketiga. Misal kita diberikan soal dalam bentuk kayak gitu, jadi nggak perlu diubah menjadi persamaan 1 atau 2, langsung kita masukkan aja X1-nya, Y1-nya. Nah, jadi PGSH-nya itu AX X1 tambah BY Y1 ditambah, nah itu supaya adil dibagi 2 dulu, kemudian dikalikan dengan penjumlahan X dengan X1, kemudian D-nya juga begitu dan ditambah E sama dengan 0. Nah, kita lanjut untuk contoh soal dan pembahasan. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola 2x kuadrat dikurang 3y kuadrat ditambah 8x kurang 6y kurang 7 sama dengan 0 di titik 4,3. Nah, jadi penyelesaiannya, pertama kita ubah persamaan hiperbolanya tadi ke bentuk persamaan hiperbola seperti pada tabel yang persamaan ketiga. Nah, langsung kita masukkan ke PGSH-nya. Kita masukkan X1-nya, Y1-nya ke persamaan PGSH itu. Nah, menjadi di sini 2X dikali 4 X1-nya, kemudian dikurang 3Y, Y1-nya 3. Nah, kemudian substitusikan seterusnya, sehingga didapatkan 8X kurang 9Y tambah 4X tambah 16 kurang 3Y kurang 9 kurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita samakan variabelnya. 8X tambah 4X menjadi 12X. Kemudian negatif 9Y dikurang 3Y menjadi min 12Y. Nah, kemudian ada yang konstantanya, 16 dikurang 9 dikurang 7 itu 0. Jadi sisanya adalah 12X kurang 12Y sama dengan 0. Kemudian apakah sama dengan X kurang Y? Sama dong, karena sama-sama dibagi 12. 0 dibagi 12 ya tetap 0. Nah, gitu ya. Kemudian ada nih cara lain, cara ribet, cara panjangnya. Nah, dengan kita ubah dulu ke bentuk persamaan antara yang ke satu atau yang kedua sebagai tantangan ya lo. Dengan juga membuktikan apakah sama gitu. Nah, langsung aja dimasukkan ke PGSH yang itu atau PGSH yang 1, 2, 3 itu. Nah, yuk kita lanjutkan. Pertama, persamaan dari soal tadi kita samakan yang variabel X-nya. 2x kuadrat tambah 8x kurang 3y kuadrat kurang 6y kurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, menjadi 2 dikali x kuadrat tambah 4x. Begitu juga yang y-nya. Nah, 7-nya kita tambahkan 7 juga samping kanan kirinya. Kemudian lagi kita akan memfaktorkan lagi. Tapi kan x kuadrat tambah 4x kuadrat itu nggak ada faktornya. Jadi kita tambahkan di baris jawaban selanjutnya itu dengan tambah 4. Nah, jadi kan x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu ada faktornya.
yaitu X tambah 2. Nah, jadi supaya tetap seperti baris yang ketiga itu, kita kurangkan dengan 8. Karena 2 kali 4 kan 8. Jadi sama aja hasilnya kayak gitu. Jadi kita manipulasi aja untuk mendapatkan faktor. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke baris berikutnya. Insyaallah paham aja Bu Hanpian. Kita pindahkan konstantanya yang negatif 8 dengan tambah 3 atau positif 3 tadi ke ruas kanan menjadi sama dengan 12. Sehingga kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 12 kemudian untuk menyederhanakannya itu. Nah, tersisalah X tambah 2 kuadrat per 6 dikurang Y tambah 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Yang mana persamaan tersebut sudah membentuk seperti persamaan yang kita inginkan, yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sama sudah. Jadi persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik 4,3 adalah yang mana PGSH dari persamaannya itu adalah X1 kurang P dikali X kurang P per A kuadrat dikurang Y1 kurang Q dikali Y kurang Q per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian di situ kita tahu X1-nya adalah 4 dan Y1-nya ada 3. Kita substitusikan. Nah, dimana kita tahu P dan Q-nya itu dari perhitungan kita tadi mencari bentuk persamaan. Di situ plus 2 dan plus 1. Nah, kita masukkan P dan Q-nya. P-nya plus 2 dan Q-nya plus 1. Kita substitusikan sehingga menjadi 4 tambah 2 kan 6. X tambah 2-nya tetap per 6 dikurang 3 tambah 1 4 dikali Y tambah 1 per 4 sama dengan 1. Disederhanakan lagi, sisa X tambah 2 kurang Y tambah 1 sama dengan 1. Menjadi X kurang Y sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik 4,3 adalah X kurang Y sama dengan 0. Sama seperti hitungan kita misalnya langsung ke PGSH-nya tadi, tanpa diubah dulu bentuk persamaannya. Nah, jadinya betul aja ya pakai persamaan PGSH yang mana aja. Jika menghitungnya benar, pasti jawabannya juga sama. Oke deh, alhamdulillah. Nah, selesai sudah satu subbab random kita dari mata kuliah geometri analitik datar. Mudahan melekat di hati pendengarnya. Wah iya, teruntuk juga diri ini. Mudahan berkah ya kuliah kita semua teman-teman. Mata kuliah apapun, semester berapapun, good luck semuanya. Semangat terus 3,5 tahunnya. Terakhir dari saya, buah anggur, buah jambu biji, keduanya kesukaan puja. Cukup sekian, mohon undur diri. Mudahan nilai kita apa saja. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya.